kasih aja videonya, Bu. Hasil Kasih ya? rekaman. Oke. Iya. Gimana Bu Mei? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Saya tadi habis itu, habis ziarah ke makam Dr. Sutomo. Oh. Itu untuk Ya. menyambut webinar hari ini, Bu, atau? Karena kan kita kan Universitas Dr. Sutomo, ini kan mau 20 Mei kan kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu kan identik dengan pahlawan Dr. Sutomo, jadi kita ziarah. Ya kita nanti bikin acara juga sih untuk kebangkitan nasional. Nah itu acaranya gimana tuh, Bu? Kan lagi corona gini, Bu. Online kah atau gimana, Bu? Online. Jadi kita bikin webinar juga seperti ini tentang kebangkitan Dr. Sutomo dalam pandemi. Kemudian kita Zoom, kita ketemunya di Zoom. Ada sekitar 500 peserta sudah terdaftar. Wow. Kemudian pembicaranya ada Prof. Edi Yunus, ada Prof. Sedarmayanti, ada Prof. Aminullah, ada Prof. Irawan Surojo dengan Pak Rektor gitu. Terus abis gitu ada dari mahasiswa putra-putri kampus kita sama testi dari mahasiswa. Jadi kita offline online gitu. Jadi kita di TV SBO TV kebetulan kita live di SBO TV, tapi kita juga ke streaming YouTube sama IG Story, macam-macam lah itu. Banyak platform, ada 4 kalau nggak 5 platform untuk acara 20 Mei kebangkitan nasional. Supaya spiritnya Dr. Sutomo tetap semangat di Unitomo. Nah itu mungkin kalau rekan-rekan di sini ingin ikut gitu masih bisa nggak, Bu? Insya Allah bisa, Insya Allah masih bisa. Nanti saya kasih, ya siap. Nanti saya kasihkan, ya. Ini kita absen dulu mungkin ya, Bu ya. Ini udah ada beberapa yang ikut. Mungkin boleh tahu latar belakangnya mungkin kerja di mana atau jangan-jangan mahasiswanya Ibu Mei nih. Boleh ditulis di kolom chat coba. Di kolom chat itu yang saya kenal ya? Enggak, Bu. Nanti mereka yang tulis aja, Bu. Misalkan saya mahasiswa gitu. Oh, gitu. Atau kerja di mana biar kita bisa tahu juga nih rata-rata. Ada dosen Fakultas Ekonomi. Nah, ini Dr. Yosita Aulia. Unitomo juga. Ada dosen Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Toto Hendarto. Itu dari Fakultas Pertanian. Karena kan di Unitomo kan ada 9 fakultas, 27 prodi, Mas Desmond. Gitu. Kemudian ada Bu Liling Listiawati, itu juga dosen Fakultas Ilmu Administrasi. Ada Ahmad Maftuhan, Bu. Universitas Dr. Sutomo nih. Ahmad? Mungkin itu mahasiswa. Oh, mahasiswa. Kalau mahasiswa kita ada 8.000, saya nggak hafal. Nggak apa-apa, Bu. Saya sebutin biar Ibu ingat. Biar bisa dikatrol. Muhammad siapa? Ya, karena di kelas saya terutama ya, itu keaktifan mahasiswa nilainya cukup tinggi, skornya cukup tinggi. Oke, ini berarti mahasiswa yang nonton hari ini aktif ya, Bu ya? Berarti dihitung aktif ya? Di sini juga ada Liling Listiawati, Bu, dosen via Unitomo, Bu. Iya, Liling Listiawati tadi yang saya sebut, dosen Fakultas Ilmu Administrasi. Ini ada di chat ya. Iya, di kolom chat, Bu. Ahmad Maftuhan. Oh ya, ini mungkin mahasiswa mungkin. Karena kalau dosen saya hafal semua. Oke. Karena banyak ya, Bu, ya, mahasiswanya. Iya, banyak. S1, S2, total semua ya 8.000 lah. Wow, banyak sekali. Ini kita juga di Facebook masih live, facebook.content.co.id. Ini saya akan coba. Tapi kasihan juga loh, ini pesertanya sedikit kalau kalau sesuai yang kemarin itu langsung ditutup. Iya, karena dari iya sih, sistemnya ya. Iya, dari Zoom-nya hanya bisa segitu, Bu. Bu Andri Herawati, ini juga dosen Fakultas Ilmu Administrasi di Unitomo.
Ntar saya coba live lagi ya Bu ya. Ini ada kendala teknis sedikit. Di Facebook ya, saya mau coba deh. Saya tadi itu sudah lihat ininya, Facebooknya Kontanko ID, tapi kok di mananya gitu. Di menu video kah? Ini harusnya nongol di ininya sih Bu, di Mestinya di mana? Di bentar, oke. Ini ada kendala sedikit Bu, saya setting dulu di Facebook ya. oke. Belum kelihatan soalnya. Oke. Ini masih setting up sih Bu di Zoom-nya untuk ke Facebook. Belum ya, berarti belum live tadi ya? Bentar, saya cek dulu ya. Di sini sih sudah tulisannya sih udah live di Facebook sih Bu kalau di Zoom-nya. Ibu bisa lihat kan di atas? Live on Facebook. Iya, bunyinya udah live on Facebook, tapi cuma belum ketemu. Iya. Oke, kita lihat dulu ya di konten.co.id. Oh, happening now nih. Udah nongol. Oh, ini. Oke, sip. Tak share linknya aja lah. Oke. Share link. Oh, ini. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya Bu ya. Untuk webinar pada siang hari ini bersama Ibu Meisyana Indrasari. Panggilnya Mei aja, Bu Mei aja. Ibu Mei. Sebelumnya mungkin di sini ada beberapa yang belum kenal Ibu Mei itu siapa ya. Saya akan membaca sedikit profil tentang Ibu Mei. Ibu Mei ini sekarang berarti lagi wakil rektor 4 ya Bu ya di Universitas Tomo dari tahun 2018. Wah, sudah cukup lama ya Bu ya. Menjadi wakil rektor. Dan juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya Sekretaris Umum Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, lalu juga pernah menjadi Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan Persatuan Wanita Wirausaha Indonesia, juga pernah menjadi Ketua Bidang Sumber Daya Paradigma Baru, dan juga Ketua Perkumpulan Ahli Dosen Republik Indonesia Jawa Timur. Jadi kalau Ibu Mei ini istilahnya di dunia pendidikan ini namanya sudah melanglang buana ya Bu ya? Waduh. sudah sering merasakan asam garam dunia pendidikan ya Bu ya, dan hari ini nampaknya dari yang mulai keras sampai lembut. Oke. Iya. Perkenalkan juga, nama saya Desmond Saragi yang akan menjadi host pada webinar hari ini dengan topik kita yaitu adalah mencari solusi PHK akibat Corona bersama Ibu Mei. Mungkin Ibu Mei ada presentasi yang akan dipresentasikan Bu? Bisa dimunculkan dulu? Oh gitu, bukan dari Mas Desmond yang share screen? Bisa sih dari saya. Boleh ya, saya dibantu ya. Saya buka dulu ya. Yang presentasi ya Bu, berarti PPT ya, bukan yang PDF? Yang PPT, iya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya Bu ya? Oke, ya boleh. Sudah kelihatan. Oke, silakan Bu. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke. Terima kasih Mas Desmond.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati seluruh peserta webinar siang hari ini. Tema kita adalah mencari solusi PHK akibat corona yang diprakarsai oleh Kontan Academy. Mungkin saya perlu informasikan bahwa webinar ini berangkatnya itu adalah dari tulisan opini saya yang dimuat di harian Kontan dengan judul Menyelamatkan Pekerja Industri Kreatif. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 menyebabkan krisis ketenagakerjaan di tanah air semakin parah. Karena sebelum pandemi saja, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sudah mengalami guncangan yang cukup hebat, terutama terjadinya gejala deindustrialisasi akibat kondisi global seperti perang dagang Cina dan Amerika, serta masalah kebutuhan bahan baku dalam negeri yang telah memukul beberapa klaster industri seperti TPT, logam dasar, dan industri perkakas. Guncangan ketenagakerjaan semakin hebat setelah pandemi COVID-19 menjalar ke Indonesia yang dalam waktu sekejap itu merontokkan usaha dan industri yang sebelumnya menjadi andalan. Salah satunya adalah sektor industri kreatif, seperti pariwisata, jasa, perhotelan, hiburan, dan kerajinan. Bahkan UMKM yang pada saat krisis moneter tahun lalu, salah satu yang menjadi katup penyelamat perekonomian bangsa, saat pandemi sekarang ini juga mengalami pukulan yang sangat berat. Jumlah pengangguran di tanah air kita juga cenderung meningkat akibat pemutusan hubungan kerja di saat wabah pandemi virus corona COVID-19. Menurut INDEF, Institute for Development of Economic and Finance, ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 akan tumbuh sangat rendah. Jika pertumbuhan ekonomi di angka 2,5%, maka peningkatan pengangguran bisa mencapai 3-4 juta orang. Inilah salah satu gambaran betapa tingkat keparahannya nanti bisa menjadi semakin besar. Dan data nasional yang dilansir oleh Kemenaker hingga April 2020, pekerja terdampak corona di sektor formal yang di PHK ada 230.000 orang. Sementara itu yang dirumahkan ada 1.300.000 orang. Sehingga total, Sehingga total pekerja terdampak di sektor formal ada 1.500 orang dari 83.000 perusahaan. Dan terakhir saya tadi lihat, per Mei itu juga sudah ada peningkatan yang cukup besar untuk tenaga kerja yang terdampak COVID gitu ya, baik dirumahkan ataupun di PHK. Namun yang terjadi di negara kita, data yang dirilis Kemenaker itu masih banyak diragukan oleh beberapa pihak gitu ya. Karena selama ini kondisi ketenagakerjaan kita itu aspek pengawasannya masih banyak miss gitu ya di status karyawannya. Di beberapa perusahaan itu masih miss mana karyawan kontrak dan tetap gitu. Maka jumlah yang ter-PHK sebenarnya ditengarai di atas angka itu. Kemudian pada era industri 4.0, di mana big data menjadi faktor penentu, mestinya data ketenagakerjaan itu sudah terkelola lebih akurat dan terupdate. Begitu. Dampak pandemi COVID semakin memperparah kondisi ketenagakerjaan yang sebelumnya telah dilanda disrupsi teknologi. Hal ini juga menyebabkan aturan ketenagakerjaan yang selama ini berlaku menjadi kurang relevan. Untuk bicara tentang ini, boleh dibantu next. Untuk bicara tentang ini, kita perlu menilik dasarnya dulu, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2, bahwa
kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat sesuai dengan golongan dan jenis tenaga kerja, serta terus meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga dari dasar undang-undang ini kita sepakat dulu bahwa peran pemerintah menjadi sebuah keniscayaan. Gitu. Saya akan mencoba memaparkan secara general semampu saya, karena saya rasa untuk diskusi isu sesensitif ini tidak bisa hanya 1 jam atau 2 jam. Banyak sekali aspek-aspek dan dari berbagai sektor. Kemudian saya akan mencoba lebih spesifik ke substansi industri kreatif di beberapa sektor. Oke, next. Kita masuk di disrupsi dan new normal ketenaga kerjaan. Dalam kondisi dunia yang dilanda krisis multidimensi, kenapa multidimensi? Karena di sini ada krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Krisis kesehatan di mana kita sedang dilanda sebuah wabah virus penyakit, krisis sosial di mana kita harus berdiam diri di rumah, kita tidak bisa bergandengan tangan, kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya, kemudian yang jelas nampak di depan mata juga krisis ekonomi. Sehingga di sini tidak ada solusi PHK yang instan. Solusi yang selama ini dimunculkan oleh pemerintah adalah dengan mengandalkan program Kartu Prakerja. Namun, sayangnya, program kartu ini baru dimulai saja, itu sudah banyak resistensi yang cukup hebat dari masyarakat. Karena program itu dianggap kurang relevan dengan kondisi terkini, serta terjadinya kasus-kasus terkait dengan pemborosan dana untuk membeli konten video pelatihan online. Kita tahu sendiri cukup ramai itu di media-media, baik media sosial maupun media cetak, media mainstream juga gitu ya. Untuk mengatasi keterpurukan bangsa menghadapi PHK massal, dampak pandemi COVID-19, dan gelombang disrupsi yang melanda, segenap pemangku kepentingan ketenagakerjaan sebaiknya segera membuat dan menyepakati New Deal untuk mencari terobosan yang tidak biasa. Namun, tentu tetap dengan berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, terobosan dan inovasi ketenagakerjaan perlu digalakkan untuk pengerahan angkatan kerja bisa efektif dan produktif. Sebuah platform sangat dibutuhkan oleh calon pekerja maupun para pekerja yang telah lama berkarir. Baik untuk pengembangan diri maupun solusi khusus masalah ketenagakerjaan. Terutama bagi fresh graduate ya, yang sedang kesulitan juga dalam mendapatkan pekerjaan. Platform ini tidak hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk magang, pelatihan kerja paruh waktu, kemudian solusi bagi para pekerja yang terkena PHK, dan bisa juga dimanfaatkan untuk hal yang lain gitu. Menurut Rohed dan Tirol, interaksi ini sering disebut dengan multi-site platform, two-site market, dan two-site network. Selain mencakup data diri dan kompetensi platform, jadi di dalam platform itu ada data diri kita lengkap, termasuk juga kompetensi dan skill kita, juga bisa menjadi sarana untuk mendongkrak indeks literasi pekerja, kemampuan komunikasi, negosiasi, dan koordinasi dalam mediasi hubungan industrial dan pengawasan. Platform ini juga ideal untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi model layanan IT tenaga kerja untuk integrasi fungsi pelatihan dan produktivitas penempatan tenaga kerja, serta pengawasan tenaga kerja, dan satu lagi untuk jaminan sosial. Lebih lanjut lagi, kita juga perlu belajar dari American Workforce Network, yaitu Jaringan Pekerja Nasional Amerika, yang tugas utamanya adalah memberikan informasi real kepada perusahaan agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang cocok. Jadi tidak hanya sebuah platform ini tidak hanya bermanfaat untuk para pencari kerja, namun juga bermanfaat untuk perusahaan juga gitu. Dengan sistem yang sama membantu para calon pekerja dalam mencari dan mengembangkan karir mereka.
Platform yang ada di Amerika ini juga bekerja sama dengan banyak organisasi-organisasi ketenagakerjaan yang berhasil mengembangkan website serta aplikasi yang cukup canggih untuk kepentingan pekerja. Platform ini menggantikan banyak transaksi konvensional dengan mengembangkan jaringan berbasis internet dan big data. Saya rasa Indonesia juga perlu totalitas menggalakkan program vokasional atau kejuruan yang berbasis apprentice untuk membangun nilai tambah lokal, karena salah satu kunci suksesnya industrialisasi di negara maju itu adalah membangun program vokasional dengan sebuah platform. Pemagangan yang berbasis link and match itu sebaiknya juga menekankan pada prinsip desentralisasi berbasis platform. Ini bisa sukses dengan catatan, pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan, dan untuk mewujudkan ini perlu sinergi antara ikatan sekolah kejuruan dan dunia usaha atau industri. Oke, slide berikutnya. Dengan dasar general yang tadi sudah sedikit saya sampaikan, kita akan masuk lebih spesifik ke dalam gambaran membangkitkan mesin ketenagakerjaan industri kreatif. Jadi di sini kita lihat ada 3 roda, dipengaruhi oleh banyak faktor, ada literasi dan kompetensi naker, link and match vokasi, agilitas dan keuletan naker, kemudian kesejahteraan naker, elastisitas naker, dan efektivitas rekrutmen naker. Roda biru merupakan program masif action dengan program padat karya. Kita akan bicara tentang program padat karya ini sebagai salah satu solusi untuk PHK yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian output dari platform seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah kita memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersahabat gitu, bahkan kawinlah dengan teknologi, karena teknologilah yang bisa menyajikan kebutuhan data sehingga kita mampu bertransformasi karena memahami postur naker existing, di mana postur itu pasti berbeda-beda, skill, kemampuan, teknologi, baik dari demografi maupun gender gitu ya. Nah, disinilah kita bisa meramu semuanya dalam sebuah platform. Baik, slide berikutnya. Bagaimana strategi pengerahannya? Di sini saya membagi 4 menjadi 4 kuadran. Jadi kuadran pertama adalah etos kerja 4.0, selanjutnya adalah navigator karir, ada inisiatif talenta 4.0, dan discovery lapangan kerja. Nah, apa yang ada di etos kerja 4.0 itu adalah membuat buku saku kompetensi dan kartu elektronik. Jadi di setiap klaster itu seharusnya sudah memiliki buku saku yang berbasis platform gitu ya. Selanjutnya juga memberikan tunjangan literasi kepada pekerja, karena skill dan teknologi yang maju sedemikian pesat itu mewajibkan skill kita pun juga bertambah maju gitu. Itu sebabnya kita harus selalu memberikan tunjangan-tunjangan literasi kepada para pekerja. Dan mengembangkan budaya kerja juga kiat untuk produktivitas. Di kuadran kedua, navigator karir, di sini membangun sistem kompetensi naker industri kreatif berbasis aplikasi online. Jadi memang sekali lagi teknologi juga cukup memegang peranan, apalagi di dunia industri kreatif gitu ya. Kemudian bersama pekerja, pengusaha, dan organisasi profesi merancang portofolio kompetensi masa depan. Dari kebutuhan yang sekarang ini, kita bisa ramalkan kompetensi yang seperti apa yang kita butuhkan untuk tahun-tahun mendatang gitu, dengan bermodalkan data yang akurat dan platform yang sudah dibuat. Selanjutnya juga membuat sistem navigasi karir lulusan sekolah, sehingga kita bisa membuat navigasinya itu untuk lulusan sekolah, kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.
Di inisiatif Talenta 4.0 ada mengembangkan jenis profesi masa depan, kemudian merancang wahana bakat, membuat sistem baru, sistem bursa kerja berbasis inovasi dan kreativitas. Itu adalah talenta. Sehingga saudara-saudara sekalian, jika ingin memasuki Talenta 4.0, maka kita juga dari pemetaan kita bisa mendapatkan 3 hal tersebut. Discovery lapangan pekerjaan, ada audit teknologi dan industri, kemudian memacu kapasitas inovasi daerah, lomba penciptaan lapangan kerja, transformasi proses, dan model bisnis. Jadi, kalau misalnya ini semua sudah bisa terangkum dalam sebuah platform, maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa menjadikannya dasar sebagai apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing daerah, termasuk juga keunggulan dari Indonesia. Nah, solusi apa yang bisa kita lakukan gitu dalam situasi COVID-19? Boleh next, Mas? Di sini saya membagi ada solusi jangka pendek dan jangka menengah panjang gitu. Solusi jangka pendek itu melalui program bansos kebutuhan pokok untuk menyambung hidup. Di sini peran pemerintah, komunitas, dan pribadi personal itu cukup penting. Hand in hand dalam kegiatan sosial untuk saling menguatkan gitu. Jadi kita perlu tengok kanan, tengok kiri, apakah di sekitar kita ada orang yang tidak mampu, maka marilah kita sama-sama bersinergi dengan pemerintah, saling membantu masyarakat sekitar gitu. Karena kita tidak bisa menyerahkan ini hanya dengan pemerintah saja, itu juga tidak bisa gitu. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Kemudian yang kedua, nah ini padat karya. Jadi sudah sangat mendesak dilakukan program padat karya budaya untuk pekerja industri kreatif yang antara lain itu ada pekerja seni, pemandu wisata, perajin, pekerja hotel, dan para musisi. Padat karya budaya diarahkan itu untuk menciptakan karya atau konten industri kreatif secara massal di setiap entitas pekerja industri kreatif. Mulai dari entitas kampung kreatif di daerah hingga organisasi pekerja seni dan pariwisata. Program padat karya budaya perlu insentif dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang sudah diterbitkan. Kemudian bersamaan dengan program padat karya pasca pandemik diperlukan pula, sekali lagi saya tekankan, platform industri kreatif untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, serta mengatasi adanya kenormalan baru atau new normal dalam sektor industri kreatif. Perlu strategi baru untuk mengembangkannya dengan berbagai macam platform yang relevan dan bisa membantu berbagai bidang pekerja industri kreatif. Yang ada akhirnya platform itu bisa menunjang dan meningkatkan memotivasi karya kreatif dalam kondisi kenormalan baru di sisi masyarakat. Dalam tataran ekonomi, program padat karya itu sebetulnya bukan lagi hal yang baru. Dalam domain ilmu ekonomi, padat karya biasa disebut dengan konsep labor intensif sebagai lawan dari capital intensif atau padat modal. Dalam konteks tersebut, unsur produksi tenaga kerja dan mesin secara teoritis dapat saling bersubstitusi. Program tersebut hendaknya dilakukan secara massal, disertai dengan panduan teknis perencanaan yang akurat, ditekankan juga kepada aspek keluaran efek sosial positif yang berkelanjutan, sustainable. Untuk itu diperlukan mekanisme perencanaan dan pengawasan serta dukungan data yang akurat tentang ketepatan, kelayakan, juga identifikasi siapa saja yang pantas diikutsertakan dalam program. Sekali lagi kita bicara di sini adalah data. Pekerjaan rumah kita sangat penting untuk menyelamatkan pekerja industri kreatif agar bisa survive setelah pandemi, itu adalah membangun platform lokalitas keindonesiaan. Jadi padat karya budaya sangat tepat untuk mempromosikan keanekaragaman industri budaya dengan cara memproduksi berbagai konten
yang bercorak optimisme Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Dengan itu, para pekerja industri kreatif didorong untuk memproduksi konten-konten yang menimbulkan gelora optimisme bangsa dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Padat karya itu sekaligus juga merupakan inisiatif koleksi budaya tradisional Indonesia yang mampu mewujudkan piranti sosial formal, kelembagaan birokrasi dan administrasi maupun informal. Salah satu klaster industri kreatif yang selama ini cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah periklanan dan advertising. Terobosan yang efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan pasca pandemi COVID-19 adalah menciptakan inovasi dan advertising lokal. Salah satu platform yang sudah siap menunjang dunia periklanan yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah dengan podcast. Gitu ya, salah satunya. Para podcaster bisa menciptakan konten periklanan untuk unit usaha di daerah atau untuk destinasi wisata, usaha kerajinan, produk unik daerah gitu. Kemudian ada juga mengembangkan juga wisata virtual, jadi virtual tourism. Jadi ini juga salah satu platform yang sedang tumbuh pada saat pandemi COVID-19. Eksistensi startup penyedia platform sangat membantu pramuwisata yang sedang menganggur. Dengan platform ini mereka bisa terus bekerja dan berkreasi memproduksi konten. Perubahan cara berinteraksi saat pandemi telah dilakukan oleh banyak industri, tidak terkecuali para pramuwisata atau tour leader di sektor pariwisata. Tidak sedikit mereka yang bertransformasi menjadi virtual dari ponsel dan laptop. Karena pada prinsipnya advertising atau periklanan adalah bentuk penyajian pesan yang dilakukan oleh komunikator secara non-personal melalui media platform untuk ditujukan pada komunikan dengan cara membayar. Tren mengangkat iklan bertema budaya dan lokalitas keindonesiaan akan terus berlanjut. Beberapa perusahaan multinasional, nasional, dan UMKM di masa depan akan terus mengangkat konten iklan yang bersifat kelokalan. Baiklah, selanjutnya. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa di sini content is a king, local is a queen, gitu ya. Jadi yang perlu kita highlight adalah data, keakuratan data, platform, kemudian untuk di dalam platform itu adalah konten sebagai raja dan kelokalan keindonesiaan sebagai ratunya. Saya rasa itu paparan saya, Mas Desmond. Oke, terima kasih Bu Mei. Mungkin kalau bisa saya kasih efek tepuk tangan nih, saya tepuk tangan nih Bu atas presentasi. Sebenarnya ada hal yang menarik yang ditutup di akhir tadi bahwa content is a king dan istilahnya hal-hal lokal itu menjadi ratunya. Dan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya untuk membuat sebuah konten di industri kreatif. Cuman yang belum disadari mungkin oleh para kreator atau orang-orang yang bergerak di industri kreatif bahwa sesungguhnya tidak perlu berusaha untuk menjual konten nasional, tapi mencoba aja dulu menjual konten-konten lokal. Seperti itu ya Bu ya? Betul, iya betul. Karena banyak hal-hal yang lokal ini ternyata menarik untuk dijual, dan seperti yang Ibu contohkan tadi, seperti kayak di podcast dan sebagainya, itu bisa menjadi konten yang cukup menarik ya Bu ya. Hanya memang sebetulnya memang kemarin itu kita sudah banyak yang berjalan ke arah situ gitu. Namun karena adanya situasi pandemi yang mengharuskan kita diam di rumah, tidak melakukan kegiatan bersosialisasi di luar gitu, pembuatan konten-konten seperti ini itu semakin marak gitu. Contoh juga saya sudah dapat data mengenai penjualan alat-alat pembuatan sebuah konten itu seperti mic, kemudian tripod, kemudian lampu dan lain sebagainya untuk pembuatan sebuah konten itu cukup bagus juga gitu pasarnya. Nah, ini membuktikan bahwa sekarang mau tidak mau masyarakat juga
dengan adanya pandemi ini akhirnya mau tidak mau berpikir ke arah ke sana gitu. Yang tadinya tidak mau akhirnya mulai berpikir ke arah sana, dan setelah mereka merasakan bahwa konten yang kita buat, kita tidak hanya bisa go nasional aja, tetapi juga go internasional dengan kemudahan-kemudahan yang selama ini dirasakan selama pandemi ini, maka ini yang akan menjadikan new normal pasca pandemi. Kalau ngomongin soal new normal nih Bu, tapi sebelum sampai kita masuk ke new normal, mungkin di sini jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung diisi di kolom Q&A atau di kolom chat, atau bisa raise hand-nya di Zoom, nanti akan saya berikan waktu dan kesempatan untuk berbicara. Kembali ngomongin soal new normal ya Bu ya, setelah pandemi corona ini berakhir, tentunya akan menciptakan sebuah new normal baru, seperti kan perusahaan-perusahaan entah itu di industri kreatif ataupun di industri-industri lain akan mulai sadar bahwa sesungguhnya mereka itu tidak perlu perusahaan yang cukup besar atau tidak perlu yang work ethics-nya di kantor terus atau hal-hal yang membutuhkan karyawan banyak. Tentunya akan menjadi suatu hal yang selektif, Bu. Setelah corona ini tentunya perusahaan akan menjadi lebih selektif dalam memilih karyawannya. Karena kita lihat di sekarang aja banyak yang mereka memecat karyawannya karena merasa, oh ini ternyata nggak perlu, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu nih ya Bu ya, sebagai kita misalkan orang yang ingin mencari kerja nantinya, apa sih Bu yang harus disiapkan, atau bahkan dari institusi pendidikan pun melihat new normal baru ini, atau pemerintah pun harus bersikap seperti apa ya Bu ya? Kalau dari perguruan tinggi mungkin sekali lagi saya sampaikan ini tidak terlalu berimbas untuk di dunia pendidikan gitu ya, tidak terlalu berimbas karena skema-skema online itu sudah dari beberapa tahun yang lalu itu sudah menjadi salah satu program dari Kemendristek-Dikti gitu. Hanya memang pelaksanaannya lagi-lagi itu tidak maksimal. Baru bisa maksimal itu kita laksanakan sekarang ini. Memang ada beberapa kendala dalam beradaptasi, itu salah satunya adalah sarana prasarana koneksi gitu ya. Karena kan mahasiswa itu tidak semuanya ada di kota gitu, ada yang di luar kota gitu. Koneksi, kemudian ada juga dari kuota gitu. Itu adalah salah satu adaptasi yang harus kita lakukan. Namun dari sini dunia pendidikan pun juga menyadari bahwa ternyata kita bisa melakukannya gitu untuk fakultas-fakultas tertentu, untuk program-program studi tertentu. Karena untuk program studi yang mungkin bersentuhan dengan nyawa manusia dan kedokteran, mungkin itu akan lebih kompleks lagi dalam mengimplementasikan online gitu ya, tidak bisa serta-merta seperti fakultas-fakultas yang ada di sosial gitu. Setelah merasakan ini, saya punya keyakinan bahwa new normal yang terjadi adalah webinar online semacam ini akan terus berjalan sampai pasca pandemi gitu. Bahkan kita bisa bikin internasional webinar seperti kemarin terakhir saya bikin itu sampai 350 peserta, dan 350 peserta itu 50% yang dari Indonesia, 50% itu boleh saya katakan dari luar negeri, ada dari Filipina, ada dari Kuwait gitu. Jadi dari berbagai negara kita sharing ilmu gitu ya, kita sharing ilmu tanpa mengeluarkan anggaran dan biaya yang cukup besar gitu. Jadi internasional webinar bisa kita laksanakan dengan anggaran yang efisien gitu, tidak terlalu tinggi gitu, tidak memakan anggaran yang terlalu tinggi. Kemudian sehingga dari sini kita bisa output yang kita hasilkan dari nanti siswa-siswi kita atau mahasiswa-mahasiswi kita itu adalah SDM yang tidak gagap teknologi, karena itu penting gitu. Walaupun memang mereka itu sudah bersahabat, generasi milenial, generasi ambyar itu memang sudah familiar, mereka sudah sangat bersahabat dengan dunia gadget gitu ya, dunia teknologi. Namun untuk dari sisi ilmiahnya, keilmiahannya itu yang mungkin masih kurang gitu.
Jadi bagaimana berdiskusi dalam sebuah webinar, bagaimana kita menilai bagaimana kedalaman siswa-siswi kita dalam memahami ilmu yang kita berikan gitu. Jadi inilah new normal yang mungkin berkembang di dunia pendidikan gitu. Termasuk nanti output yang kita hasilkan pun itu cukup memadai gitu, cukup paham dengan dunia teknologi. Berarti outputnya dari, ini kita ngomong kasusnya mungkin Unitomo ya Bu ya. Oke, boleh. Output dari Unitomo-nya ini sudah siap untuk menghadapi dunia kerja di new normal yang baru ya? Sudah dipersiapkan seperti itu berarti ya? Siap, harus siap. Siap, tidak siap, harus siap. Kita memberikan pembekalan bukan hanya teoritis, tetapi kita juga ada vokasi, pemagangan, gitu ya. Kemudian kita juga memberikan wawasan-wawasan. Kita ada pusat karir and treasure study. Jadi mahasiswa lulusan, kalau kasusnya di kampus saya, mahasiswa lulusan Unitomo itu akan didampingi hingga mereka mendapatkan pekerjaan atau hingga mereka bisa berhasil dengan sebuah usaha gitu. Karena kita juga semangatnya adalah tidak mencari lapangan pekerjaan, tetapi juga job creator. Ya, Bu. Iya. Wah, luar biasa sekali Unitomo. Kalau boleh bocoran sedikit nggak sih Bu? Kalau kan Ibu juga bergerak di bidang pendidikan sudah cukup lama Ibu. Apakah hal yang diterapkan oleh Unitomo untuk menghadapi corona atau pandemi seperti saat ini sudah diikuti juga oleh universitas-universitas lain Bu? Sebetulnya itu kebijakan itu dari pusat. Kebijakan itu dari pusat, sama seperti di bidang perekonomian pun kebijakan juga langsung dari presiden gitu ya. Namun di lapangan posisinya itu adalah sesuai dengan kemampuan yang ada perguruan tingginya masing-masing gitu. Termasuk juga kalau misalkan di dunia usaha, itu juga tergantung dengan perusahaannya masing-masing. Karena apa? Karena perusahaan ini juga harus mengamankan fungsi bisnis utamanya, gitu kan. Jadi mungkin Bapak Presiden Jokowi bisa menyampaikan bahwa kita harus mengenai kebijakan restrukturisasi atau kebijakan relaksasi gitu untuk perbankan. Namun perbankan sendiri juga memiliki kekuatan gitu. Sedangkan di dunia pendidikan apa yang sudah dilakukan Unitomo? Ya alhamdulillah sejauh ini Unitomo sudah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari himbauan gitu ya, himbauan dari pusat gitu, dari Mas Menteri kita gitu ya, Pak Mendikbud, untuk memberikan bantuan kuota ataupun juga potongan SPP gitu. Bahkan program yang terbaru kita itu sampai bulan Juni, karena perkiraan kita sambil melihat situasi gitu, sampai bulan Juni kita sudah membuat sebuah program untuk potongan biaya pendidikan dari 50% hingga 100%. Wow. Kita launchingnya hari ini karena bersamaan dengan 20 Mei gitu ya. 20 Mei 20 Mei. 20 Mei, ya 2 hari lagi gitu. Yeah. Bisa nonton nanti kalau mau nonton bisa di SBO. Itu ada beberapa narasumber, semuanya itu dari Unitomo. Ada Prof. Irawan, ada Prof. Sedarmayanti, ada Prof. Edi Yunus, dan Prof. Aminullah, dan juga Pak Rektor kita gitu. Akan bicara dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Unitomo ada dengan memberikan 100% biaya pendidikan. Jadi semangatnya Dr. Sutomo itu adalah Unitomo menjadi kampus kebangsaan dan kerakyatan gitu. Wow. Saya jadi pengen kuliah di Unitomo nih Bu. Iya. Go Mas. Kontak saya yang urus deh. Jadi ini mungkin ada mahasiswa Ibu namanya Delia Nauli ini memberikan pertanyaan. Mungkin Delia Nauli ingin berbicara langsung mungkin sama Ibu Wakil Rektornya. Di Zoom biar saya aktifin mic-nya. Oke, saya aktifin ya suaranya ya. Oke, silakan Delia. Delia, videonya mana? Yuk. Kalau Delia di ini tidak bisa video, Bu. Oh, nggak bisa ya? Yeah. Oh, karena kita webinar ya? Iya, bukan. Iya. Ya, silakan Delia. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya.
di masa pandemi ini kan banyak perusahaan yang memberhentikan pekerja padat karyanya dikarenakan tuntutan ya Bu ya. Tuntutan keadaan. Lalu apa sebaiknya yang bisa dilakukan oleh para pekerja padat karya ini untuk menyambung perekonomiannya di masa pandemi ini, mengingat banyak para pekerja ini yang masih tidak bersahabat dengan teknologi yang ada gitu. Oke, silakan Bu, bisa dijawab Bu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Delia. Delia ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Kayaknya ini aktivis kelas ini. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan begini pasti semangat dia. Oke, bagaimana cara bertahan gitu ya, cara bertahan orang-orang yang di PHK itu bertahan. Jadi kalau yang solusi yang saya berikan tadi itu adalah ya itu tadi ya, hand in hand gitu ya, hand in hand, kita saling membantu gitu. Hanya selanjutnya memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu tadi Mas Desmond. Jadi kita memang harus ramah dengan teknologi gitu ya. Memang ini dilema ya. Dilema, kemudian jadi ibarat makan buah si malakama gitu ya. Jadi apakah PHK ini adalah sebuah keputusan yang tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi ya minimal yang penting itu menurut saya mesti ada kejujuran dan transparansi dari pihak perusahaan terkait dengan cash flow perusahaan, apakah memang kondisinya sudah berdarah-darah gitu ya. Jadi jangan sampai pandemik dijadikan aji mumpung untuk memangkas jumlah pekerja. Karena pengusaha pun juga mesti taat ketentuan hukum ketenaga kerjaan sebelum PHK gitu kan. Jadi ada upaya dulu pencegahan seperti efisiensi, pengaturan jam kerja dan lain sebagainya. Dan semua itu sebetulnya sudah ada juga di UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalnya sudah terkena PHK, maka yang bisa kita lakukan memang ada beberapa program dari pemerintah dengan kartu prakerja gitu ya, dan dengan uang saku gitu. Hanya memang sekali lagi para individu masyarakat gitu diharapkan berusaha untuk tetap tenang dan juga menjaga cash flow gitu ya. Menjaga cash flow itu dalam artian ya udah di wet gitu. Uang yang ada itu gunakan dana itu sehemat mungkin gitu. Gunakan dana itu sehemat mungkin, jangan melakukan pembelian-pembelian yang bersifat boros gitu. Kemudian tetap kreatif dan membaca peluang. Jadi kita tidak bisa kalau misalnya aku begini tidak bisa, aku begitu tidak bisa. Sekarang kita kalau misalnya ya dari peserta webinar atau semua yang nonton online ya, itu ingin membuat sebuah konten gitu. Konten apapun juga. Saya praktis tidak pernah menemukan satu tutorial konten yang tidak bisa kita pelajari secara otodidak gitu. Jadi gunakanlah masa diam di rumah ini untuk update diri gitu, update skill diri gitu, dengan memanfaatkan ya teknologi yang ada gitu, yang paling memungkinkan sementara masih itu gitu. Jadi walaupun kita walaupun kita itu di rumah, namun kita tetap mengupdate kemampuan kita. Gimana Delia? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Atau mau nanya lagi mungkin? Jelas, Kak. Terima kasih banyak. Okay. Sama-sama. Terima kasih Delia. Oke Bu, kita juga masih memberikan kesempatannya untuk teman-teman yang ingin bertanya seperti Delia tadi. Mungkin nanti bisa dikasih hadiah sama Ibu Mei. Ya. Boleh, nanti saya kasih itu deh. Saya giveaway. Tapi kalau yang dari luar pulau nanti gimana? Ada nggak ya dari luar pulau? Nanti ada tumbler deh. Nanti saya kasih tumbler. Wow, berarti tadi Delia dapat tumbler tuh ya Bu ya? Oke, free dari Bu Mei, hadiah. Wah, luar biasa. Tondo Trisno, Delia. Cus. Tumbler ku Unitomo yang biru ya, Cus. Oke. Tadi kan Ibu juga menyinggung sebenarnya soal kartu prakerja. Tumbler biru.
Soal kartu prakerja. Sebenarnya kalau kita melihat dari format yang telah disediakan atau platform pembelajarannya, menurut Ibu sebagai akademisi dan pemerhati mungkin ya, apakah sudah tepat guna untuk menghadapi new normal yang akan terjadi, Bu, setelah corona ini? Oke, kalau kita bicara tentang efisiensi yang paling ideal bagi perusahaan parekraf ya, pariwisata dan ekonomi kreatif dalam era pandemik dan pasca pandemik adalah dengan membuat atau membangun platform digital yang mampu mengurangi kos operasional seperti sewa gedung, hemat listrik gitu ya, dan bisa juga mendukung kerja di mana saja, termasuk work from home gitu. Selain itu, platform tersebut juga bisa memangkas biaya produksi konten. Jika ingin lebih efisiensi lagi, pemerintah mesti mengumpulkan beberapa sektor atau klaster parekraf dalam satu kawasan, seperti kawasan taman budaya gitu, yang sudah eksis di setiap kota. Kemudian pemerintah juga membantu dalam penyediaan infrastruktur yang bisa menunjang produksi konten kreatif. Begitu. Oke, juga berarti harusnya dari program si Kartu Prakerjanya ini juga bukan hanya pelatihannya bukan hanya hal-hal yang basic skill doang ya Bu, tapi lebih mendorong ke industri kreatifnya juga, entah itu cara pembuatan konten atau mentor. Ya, kalau kartu prakerja itu sekarang ya menurut saya agak jauh panggang dari api gitu ya. Jadi jika ini digunakan sebagai salah satu solusi untuk atasi PHK pekerja industri kreatif, itu sebetulnya kartu itu kan sejak awal memang sudah didesain untuk angkatan kerja yang baru gitu, fresh graduate gitu. Jadi kalau dipaksakan untuk menolong atau sebagai salah satu solusi untuk mengatasi dampak PHK industri kreatif, maka perlu diadakan perubahan secepatnya gitu. Namun ya apa bisa gitu ya, mengingatkan data pekerja parekraf sendiri kan juga belum match gitu ya. Kemudian juga masalah konten pelatihan yang dibeli mahal oleh peserta, menurut saya mahal ya, karena pelatihan-pelatihan itu kan cukup banyak di YouTube yang secara free gitu ya, dan para pembuat kontennya, kreatornya itu mendapatkan uangnya itu justru dari Google gitu, dengan monetize gitu. Kemudian jadi sehingga saya merasa bahwa pelatihan-pelatihan online yang dibelikan videonya itu cukup mahal dalam program Kartu Prakerja itu menurut saya tidak cocok dengan kebutuhan pekerja parekraf yang sudah eksis gitu, bentuk-bentuk pelatihannya. Jadi perlu juga penyesuaian konten pelatihan yang sesuai dengan kondisi baru atau kondisi new normal pasca pandemi. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh parekraf itu adalah platform atau aplikasi yang bisa menunjang mengembangkan profesi kompetensinya parekraf dalam era disrupsi dan kenormalan baru. Nggak bisa gitu kalau bahasa Jawanya diantem kromo. Diapain itu Mas? Dikebiah uyah. Diapain dia itu ya? Itu disamaratakan. Saya kebetulan orang Sumatera, Bu. Loh, sama, saya juga Sumatera, saya Palembang. Oh iya. Oh. Jadi disamaratakan, itu tidak bisa gitu. Jadi memang harus di mapping gitu, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Itu sebabnya harus dibuat klaster-klaster dalam sebuah platform. Jadi solusinya itu pemerintah harus memulai untuk membuat klaster ya Bu. Jika tidak mulai membuat juga akan tidak tepat sasaran. Terus ya Bu ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Justina. Mungkin Justina ingin berbicara langsung dengan Ibu Mei. Bisa raise hand-nya di sini biar saya aktifkan. Oke. Silakan. Ya, saya ingin bertanya begini, Bu. Kan tidak semua industri itu bisa dilakukan work from home, terutama untuk industri manufacture. Mungkin kalau dilakukan juga di lokasi, karena untuk melakukan protokol yang sedemikian ketat untuk menghindarkan terjangkitnya wabah di antara karyawan, mungkin kita harus mengurangi atau produksinya setengah ya Bu ya. Setengah jadi dari kapasitas, karena misalkan kapasitas ruangan itu 50 orang atau 500 orang, maka untuk menyikapi supaya tidak terlalu banyak kerumunan, kita mungkin hanya 50%. Berarti kan mau tidak mau di situ ada pengurangan tenaga kerja, Bu.
Nah, bagaimana mungkin Ibu punya punya pengalaman di industri-industri yang lain? Terima kasih. Oke, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan ya, tepatkah jika kita turunkan 50% gitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan itu memang kita harus mem-PHK karyawan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu kan juga tidak bisa serta-merta mem-PHK gitu. Jadi harus melakukan upaya-upaya dulu dalam pencegahan gitu, seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, shifting, dan lain sebagainya gitu. Namun jika memang perusahaan ini memang berdarah-darah dan tidak bisa lepas dari pemecatan hubungan kerja, maka lakukanlah sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh negara kita gitu. Jadi jangan sampai terlepas dari itu gitu, karena di sini pasti akan banyak yang dirugikan. Karena kita kalau melihat ya untuk manufaktur yang besar-besar, terutama ya industri besar, kita sudah lihat mereka sudah beroperasi berapa puluh tahun gitu. Kemudian rasional saya, kalau ini masih 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan gitu, dan tiba-tiba sudah sama sekali tidak bisa dan harus melakukan pemecatan hubungan, nah ini kan perlu dikaji gitu. Perlu dikaji dan perlu ditinjau. Oke. Bagaimana Ibu Justina? Oke, terima kasih. Sudah terima jelas kasih, ya jawabannya. Bu Justina, salam kenal. Oke, terima kasih. Ini Salam kenal. Ibu Justina dari mana, Bu? Dari Surabaya, bukan? Bukan. Saya dari Cilengsi, Bogor. Oh, dari Bogor. Oh, dari Kalau Bogor bisa dapat tumbler nggak tuh, Bu? Ini nih tumblernya nih. Oke, terima kasih ya Bu Justina ya. Insya Allah. Oke. Bentar, saya matikan dulu. Oke. Ngomongin soal industri pariwisata, Bu. Kalau misalkan corona ini akhirnya, kita kan nggak tahu nih Bu kapan selesainya corona ke depannya kan. Kalau misalkan amit-amit sih, ini worst case banget kalau vaksin dari corona ini tidak ditemukan. Tentunya industri pariwisata ini salah satu yang paling bleeding, Bu, karena kan tidak ada orang yang keluar rumah dan tentunya mereka akan lebih kesulitan. Nah, kalau menurut Ibu nih, dalam jangka panjangnya mungkin ada solusikah untuk para penggerak industri pariwisata, Bu? Saya barusan hari ini baca di media bahwa vaksin itu tidak mungkin ditemukan dalam waktu dekat gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan sudah mulai ini kan keluar banyak wacana untuk apa ya istilahnya berdamai dengan COVID gitu. Walaupun kalau saya sendiri itu saya agak lawan COVID, berdamai dengan COVID itu kok kesannya itu seperti perang gitu. Jadi saya kok lebih adaptasi gitu ya. Jadi akhirnya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu, karena bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan gitu, dan ya itu tadi hidup berdampingan dengan COVID. Berdampingan tapi bukan berarti berdamai ya gitu. Jadi hidup berdampingan dengan COVID sambil menjaga tanggung jawab kesehatannya masing-masing, itu yang bisa kita lakukan. Karena pilihannya ini cukup sulit antara ekonomi atau menekan angka penularan virus gitu. Ya. Walaupun sudah PSBB, kalau di Jawa Timur sendiri sudah PSBB 2 minggu, itu juga tidak mengurangi angka penularan COVID-19-nya. Berarti PSBB bukan solusi mutlak ya, Bu ya, untuk bukan hanya PSBB, bahkan lockdown pun juga bukan solusi mutlak karena ini virus yang sudah berkembang dan bermutasi gitu. Oke. Ini juga ada pertanyaan, Bu. Kan ada wacana pemerintah akan melonggarkan PSBB, Bu, di bulan Juni. Sudah ada timeline-nya juga kan kapan kira-kira kita sudah bisa beraktivitas lagi di luar. Nah, mengingat data perharinya nih sebenarnya makin banyak nih Bu yang terkena corona. Kalau menurut Ibu gimana Bu sebagai akademisi Bu? Itu tadi Mas. Itu tadi. Jadi
Gimana kalau melonggarkan PSBB ya, pada akhirnya melonggarkan PSBB ya. Tentu saja pelonggaran ini merupakan harapan baru ya bagi masyarakat, terutama kita juga tidak memahami kan, kita ini berperang dengan siapa, virus yang tidak nampak, kemudian banyak terjadi perang narasi yang membuat masyarakat itu makin stres, dan ini juga berdampak pada sistem imun masyarakat kan gitu. Dan akhirnya kita memang benar-benar harus kalau yang lalu itu PSBB itu dikeluarkan berikut aturan-aturannya gitu. Jadi menggunakan pasal-pasal hukum yang jika tidak melakukan PSBB atau jika tidak melakukan social distancing, physical distancing itu bisa mendapat ancaman hukuman gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah sendiri sudah mulai melonggarkan PSBB, ya harapannya adalah masyarakat juga memiliki kedewasaan gitu ya, memiliki kedewasaan dan kesadaran tingkat tinggi gitu ya untuk menjaga kesehatan dirinya, karena dengan menjaga kesehatan dirinya mereka juga menjaga kesehatan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Iya sih, jadi utamanya tetap harus waspada ya Bu ya terhadap virus ini. Kita juga masih buka pertanyaannya untuk teman-teman yang ingin bertanya di kolom Q&A, nanti akan saya berikan juga kesempatannya jika ingin berbicara langsung sama Ibu Mei. Saya mungkin ingin bertanya seperti ini Bu, kalau Ibu tadi ngomongin soal konten lokal, ini cukup menarik sebenarnya. Di Jakarta sendiri kita melihat bahwa konten-konten lokal Jakarta itu sebenarnya udah jadi konten nasional gitu Bu kan. Jadi apapun yang dikreasi ini konsumsi nasional. Nah, saya pengen tahu sebenarnya kalau di daerah-daerah mungkin khususnya di Surabaya gitu ya Bu ya, apakah konten-konten dari masyarakatnya sendiri sudah dinikmati oleh masyarakatnya juga Bu? Apakah konten-konten, jadi konten lokal itu jangankan untuk menjadi nasional, untuk menjadi internasional pun juga sangat mungkin gitu, karena kan kita sekarang itu sudah tidak berbatas ruang dan waktu lagi ya untuk menyentuh dunia internasional. Tadi pertanyaannya apa? Konten-konten dari daerah Surabaya apakah sudah sendiri dinikmati? Apakah sudah dinikmati Bu sebenarnya kalau kasus aja ya, studi kasus ya. Boleh. Studi kasus itu boleh mahasiswa saya. Jadi ada salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, itu dia sudah membuat konten-konten yang cukup kreatif gitu ya, konten-konten yang cukup kreatif hingga dia banyak sekali followernya, kemudian fansnya ya sudah inilah, dan dia cukup mendapatkan dari sisi ekonomi, dia cukup mendapatkan pemasukan dari situ gitu ya, dengan banyak endorse, kemudian sampai apa barometernya bahwa kontennya dia itu dinikmati banyak orang karena dia sampai ke Jakarta hanya dengan membuat konten-konten di IG story, di di media sosialnya dia, media sosial personalnya gitu. Jadi dia sudah masuk ke beberapa acara-acara nasional gitu ya, di RCTI, kemudian di SCTV gitu. Berangkatnya juga dari konten-konten lokal gitu. Itu cewek apa cowok Bu? Cowok. Oh cowok. Cowok, bahkan begini, bahkan dia itu agak lembayung gitu kalau bikin kontennya, padahal aslinya enggak. Jadi memang dia berkata bahwa ini adalah tuntutan gitu. Jadi memang apa ya, kesan Kemayu itu mungkin menjadi menarik perhatian gitu ya untuk lingkungan sosial, padahal aslinya enggak sama sekali. Berarti dia mengerti industrinya ya Bu ya, yang diinginkan industri itu seperti apa. Dan dia juga sudah paham mengenai branding dan image gitu, sehingga dia sudah mengemas konsep apa yang ingin dia bangun, dia benar-benar bangun dari bawah sampai akhirnya sekarang dia menjadi ya cukup terkenal juga gitu. Oke, luar biasa sih. Karena memang banyak juga sih orang ingin terjun ke industri kreatif ini, tapi toh nggak tahu industrinya Bu. Terkadang kan kendalanya di situ ya, kayak gitu ya. Dan yang mau dibuat jadi apa ya? Jadi memang kita berangkat itu kita mesti tahu dulu gitu kemampuan kita apa. Jadi memang harus di link and match kan gitu. Kemampuan kita apa, kita mau konsisten di jalur apa gitu. Karena memang kalau misalnya kita tidak mengemas secara positif ya. Saya harus menggarisbawahi secara positif karena tidak jarang pula konten-konten sampah yang cukup laris juga di kalangan masyarakat gitu. Jadi harapannya adalah tetap cobalah
menggunakan norma-norma yang ada, norma agama, norma susila, norma budaya gitu. Jangan hanya demi sebuah konten lantas membuat konten-konten sampah seperti sudah banyak kan contohnya yang sampai terjerat hukum, sampai masuk penjara. Ya, iya, betul. Jangan. Itu juga kalau udah masuk penjara nanti selesai di penjara cari kerja juga susah ya Bu ya kalau gitu ya. Iya. Tapi bisa jadi ini perubahan budaya yang ada di masyarakat ya. Saya juga tidak bisa memungkiri bahwa konten-konten yang seperti itu anehnya itu banyak yang ini gitu, banyak yang mengikuti konten-konten seperti itu. Bisa jadi ini ya, setelah keluar dari penjara, dia untuk masuk ke dalam masyarakat itu juga menjadi tidak sulit juga gitu. Tidak semua masyarakat lantas antipati gitu. Kalau misalnya semua masyarakat kita itu budayanya adalah menolak sesuatu hal yang tidak sesuai norma, banyak sekali itu konten-konten yang tidak sesuai norma. Bahkan dilakukan oleh artis-artis, saling mencaci, saling memaki, luar biasa dengan omongan-omongan kotor gitu. Berarti sesungguhnya pasar di Indonesia pun juga konsumsinya itu keinginan untuk konsumsinya pun bukan barang-barang bagus juga Bu berarti ya, belum sampai ke taraf itu ya. Iya. Faktor kualitasnya masih kita pertanyakan berarti ya, dan mungkin ini sebenarnya jadi tanggung jawab siapa ya Bu untuk nge-brief para penonton ini atau konsumen dari karya-karya ini, sebenarnya tanggung jawab siapa ya? Sebetulnya kalau dari platform sendiri, dari platform media sosial sendiri itu sebetulnya ada report gitu. Jadi platform media sosial itu mempunyai otoritas untuk menurunkan, untuk take down gitu. Jika apa yang dilaporkan oleh masyarakat ini mengganggu seperti macam pelecehan seksual, apa banyak hal gitu ya, itu kita bisa melaporkan sehingga untuk take down. Nah, ini adalah salah satu sosialisasi juga, edukasi untuk masyarakat. Kalau melihat hal-hal yang seperti itu, kita perlu juga lah melaporkan. Termasuk juga kepolisian gitu ya. Jadi saya rasa kalau misalkan memang ada laporan mengenai konten, hal-hal konten seperti yang kemarin itu kan juga sudah ditangkap gitu. Itu sigap gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kasihan generasi penerus gitu. Betul. Nanti malah merusak. Dikira hal-hal kayak gitu mental, jadi norma baru ya Bu ya nanti betul. Hal yang negatif jika itu terus dilakukan lama-lama ya seolah-olah menjadi positif nanti. Betul. Jadi hal yang biasa ya. Tidak baik ini. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Mei? Karena waktu kita juga tinggal sampai jam 3 kita nih udah bentar lagi sih. Kalau masih ada, saya berikan waktunya nih pertanyaan terakhir. Oke, jika tidak ada, mungkin saya ingin minta closing statement deh dari Ibu. Bagaimana kita untuk menghadapi masalah tentang PHK dan segala macamnya untuk kedepannya seperti apa, new normal baru kayak gimana? Silakan Bu. Closing statement saya adalah marilah kita sama-sama menjaga gitu ya, menjaga kondisi yang seperti ini, yang simpang siur gitu, disrupsi di mana-mana gitu. Kita tetap kalem dalam wabah gitu. Kemudian tetap melakukan hal yang terbaik. Halo? Dengar ya? Mas Desmond dengar? Ya, jelas Bu. Oke. Tetap melakukan jelas, Bu, yang terbaik. Jelas. Ya, tetap melakukan yang terbaik, mencari peluang pasti ada. Jadi kalau kemarin itu para UMKM ini gimana nggak bisa kerja, akhirnya yang mereka lakukan dengan melihat peluang itu adalah shifting gitu. Mereka shifting langsung yang tadinya dia di industri kerajinan tangan akhirnya membuat masker dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti insya Allah peluang itu selalu ada walaupun di krisis maupun wabah gitu ya. Tetap menjaga peluang, kemudian menjaga keuangan kita gitu. Manage your cash flow better gitu. Kemudian dengan work from home ini waktu kita semakin banyak, itu tingkatkan skill kita gitu ya. Perbanyak literasi, perbanyak belajar. Tidak ada yang tidak bisa kita pelajari itu dari seluruh media yang sudah ada di genggaman kita gitu. Kita bisa belajar apapun dari
dari YouTube. Kemudian sekali lagi kita juga perlu membantu pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak bisa sendiri. Kita juga masyarakat saling membantu, saling menguatkan, membantu di sekitar kita. Dan yang terakhir kita pasrah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Oke, jadi intinya tuh harus tepat dalam melihat peluang ya Bu ya untuk bisa mengeksekusinya, dan juga mungkin jangan terlalu hyperbola juga untuk menghadapi permasalahan corona ini ya Bu ya. Iya, karena selalu ada hikmahnya juga. Betul. Dan integrasi dari sebenarnya hal-hal yang kita butuhkan untuk belajar itu selalu ada dan bisa didapatkan di mana aja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berkembang. Intinya kayak gitu ya dalam situasi seperti ini. Mungkin itu aja sih Bu kalau dari kami Kota Akademi. Terima kasih Ibu Mei telah bergabung dalam webinar. Tadi yang tanya yang dari Bogor. Terima kasih loh untuk Bogor, nanti kontaknya kemana ya Mas Desmond? Oke, Justina. Justina boleh tulis di kolom Q&A nggak nomor teleponnya nanti saya kirim tumblernya. Iya. Kalau yang Delia kan sudah di Surabaya. Semua penanya tadi boleh. Iya. Boleh. Ini belum jawab nih Bu Justina. Mungkin nanti saya cari di database saya juga mungkin ya. Untuk Justina ini nanti saya kasih kontak ke Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Mei, sukses terus. Sama-sama, saya tunggu. 20 ya akan ada acara. Saya tunggu kontaknya Mas Desmond, kan katanya mau masuk tadi. Kita ada S2. Dulu S1-nya apa sih? Dulu S1-nya apa coba? Saya akuntansi saya, Bu. Akuntansi. Ada kita, S2-nya kita ada. Oke. Akuntansi ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih semua. Sampai Salam. berjumpa di Mohon webinar maaf. berikutnya. Dadah. Yuk.